Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mahendra. Nah, bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Pada minggu ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang konsep dasar, fungsi, dan jenis komunikasi dalam organisasi. Nah, yang harus kita pahami adalah secara umum, we cannot not communication. Statement ini sederhana dari Bateson yang dikemukakan sekitar abad 19 sampai 20 tahun 1972, bahwa dia menyatakan mustahil bahwa kita tidak berkomunikasi. Mulai dari dalam kandungan ibu sudah mengajak calon babynya untuk berkomunikasi. Bahkan ketika sudah lahir pun, seorang bayi punya makna untuk berkomunikasi, dan itulah yang disebut dengan komunikasi. Apa itu organisasi? Nah, organisasi adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, meskipun setiap kita memiliki tujuan yang berbeda-beda. Terbentuknya organisasi karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama. Ada salah satu pendapat yang menjelaskan bahwa organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama, saling bergantung satu sama lain untuk mencapai beberapa tujuan. Artinya apa? Yaitu ada kesepakatan, ada saling ketergantungan, ada saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu merupakan kebutuhan untuk mencapai tujuan bersama. Dan sekarang kita masuk kepada fungsi dari komunikasi organisasi. Fungsi komunikasi organisasi yang pertama yaitu fungsi informatif. Informatif kata dasarnya yaitu information processing system. Artinya adalah sistem pemrosesan informasi. Fungsi dari organisasi bisa kita pandang dari sebagai suatu sistem yang bisa membuat proses informasi untuk bisa sampai kepada setiap individu, sehingga bisa dimaknai secara tepat dan benar dalam konsep yang sama. Seluruh anggota dalam organisasi berharap akan mendapatkan informasi yang banyak, yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih akurat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Dan sehingga dalam pekerjaan tugas-tugas atau tanggung jawab masing-masing sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pimpinan atau harapan yang memang menjadi tujuan dari suatu organisasi tersebut. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi regulatif. Kata dasarnya yaitu regulasi. Pasti unsurnya adalah dengan tatanan dan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Fungsi komunikasi organisasi dalam konsep regulatif artinya adalah bagaimana proses penyampaian informasi dalam sebuah organisasi dalam kaitannya merepresentasikan, menyampaikan berbagai macam SOP, aturan-aturan yang mengikat yang berlaku di dalam suatu organisasi agar bisa sampai kepada setiap orang yang bernyawa yang ada di dalam organisasi, atau setiap individu, setiap level bisa memahami sehingga mereka berjalan dengan role yang sudah ditentukan, sudah direncanakan oleh lembaga secara keseluruhan, sehingga tanpa kita sadari setiap orang akan bekerja, setiap orang akan melakukan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan aturan main tertulis ataupun tidak tertulis. Karena memang regulatif isinya begitu, dan setiap individu ketika masuk ke lembaga manapun, ke organisasi manapun harus memahami ini. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi integratif. Fungsi integratif adalah pembauran atau proses adaptasi. Jadi menyatu ketika masuk ke dalam sebuah organisasi atau lembaga memang berbaur. Apakah adanya aturan-aturan lain dan tata cara strategi yang sudah menjadi role-nya, sehingga setiap organisasi dalam fungsi integratif itu selalu berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan para pekerjanya atau karyawannya untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
Jadi salurannya disediakan sedemikian rupa sehingga memudahkan satu dan yang lain untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti harapan yang diinginkan dari lembaga tersebut. Dan fungsi yang keempat adalah fungsi persuasif. Persuasif itu biasanya artinya mengajak. Artinya setiap pimpinan atau mereka yang memiliki kewenangan biasanya untuk orang-orang yang memahami prinsip-prinsip dalam komunikasi akan lebih memanfaatkan fungsi ini untuk mempermudahkan penyampaian informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa daripada memberikan untuk mengikuti garis kewenangan atau perintah. Kenapa? Biasanya dari persuasif atau ajakan yang menggunakan rasa biasanya akan jauh lebih didengarkan secara potensial, akan memberikan pengaruh positif daripada hanya secara prosedural kewenangan atau mengikuti garis perintah, karena tidak semua orang yang mau mengikuti karena tidak semua orang yang secara psikologis suka untuk diperintah. Dan kita beranjak setelah kita membahas 4 fungsi tadi, dari komunikasi organisasi, sekarang kita beralih untuk melihat bagaimana gaya komunikasi leader atau pimpinan juga turut memberikan pengaruh terhadap alur jalannya pesan atau informasi yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Komunikasi tidak hanya sekedar penyampaian pesan, lebih jauh daripada itu kalau untuk sebuah organisasi adalah bagaimana memanifestasikan penerimaan setiap orang yang di lembaga itu atas pesan atau informasi yang disampaikan tadi lahir dalam bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan. Dalam bentuk produktivitas kerja yang baik sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga, secara umum ada 6 gaya, yaitu 1, the controlling style, artinya sifatnya mengendalikan, ditandai dengan suatu kehendak untuk membatasi ruang lingkup, membatasi energi, dan bahkan memaksakan dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Nah, yang kedua yaitu the qualitarian style, yaitu aspek penting gaya komunikasi ini ditandai dengan landasan kesamaan, mengungkapkan gagasan secara santai, secara rileks, dan biasanya style ini lebih efektif dalam memelihara empati dan kerjasama antara pimpinan dengan bawahan. Karena menurut saya ini dikatakan lebih efektif karena pimpinan bersikap lebih santai dalam menghadapi pegawai dan bawahannya. Yang ketiga adalah the structuring style, yaitu memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun tulisan guna menetapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas yang benar, pekerjaan serta segala sesuatu sesuai dengan struktur organisasi. Dan yang keempat adalah dynamic style, biasanya cenderung agresif karena pengiriman pesan, sumber pesan biasanya memahami bahwa lingkungan pekerjaannya pada tindakan action oriented. Nah, yang kelima adalah the religiousing style, yaitu kesediaan untuk menerima dan kesediaan dalam diri mereka untuk menerima kritikan, saran, masukan, dan gagasan daripada memberikan garis perintah kepada bawahan. Artinya seseorang tersebut lebih welcome atau mudah menerima. Nah, yang keenam adalah withdrawal style, artinya gaya ini tidak layak dipakai dalam sebuah komunikasi organisasi karena dijauhi atau tidak digunakan dalam proses komunikasi dalam organisasi, karena akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah lemahnya tindak komunikasi. Nah, yang selanjutnya adalah
kita akan membicarakan tentang karakteristik komunikasi organisasi. Nah, karakteristik komunikasi organisasi tersebut ada 6. Nah, yang pertamanya yaitu organisasi baru disebut organisasi ketika muncul karakteristik pembagian tugas dan tanggung jawab yang benar atau yang jelas. Yang kedua yaitu adanya pusat kekuasaan, dan yang ketiga yaitu adanya substansi sumber daya manusia. Yang keempat yaitu adanya ketergantungan antara anggota organisasi, dan yang kelima yaitu adanya interaksi yang terjadi secara berulang-ulang, dan yang keenam yaitu adanya koordinasi antara setiap komponen yang muncul di dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe organisasi. Tipe-tipe organisasi bisnis, yaitu tujuannya untuk mencari keuntungan secara ekonomi. Nah, yang kedua yaitu tipe organisasi nirlaba, yaitu kebalikan dari organisasi bisnis, yaitu organisasi yang tidak orientasi pada laba atau keuntungan. Dan yang ketiga adalah BUMN, yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari pemerintah. Dan yang ketiga adalah koperasi, organisasi ekonomi rakyat yang berbentuk sosial, yaitu dari kita, untuk kita, dan untuk kita. Bisa juga disebut dengan untuk mensejahterakan anggotanya. Setelah kita membahas tentang tipe-tipe organisasi tadi, maka selanjutnya kita akan membahas tentang aliran-aliran dari komunikasi. Yang pertama yaitu aliran komunikasi organisasi jenis apapun adalah suatu proses dynamic dalam mengantarkan berbagai informasi atau pesan kerja secara tetap dan berkesinambungan. Dan yang kedua yaitu aliran komunikasi organisasi cenderung memiliki fungsi untuk mengetahui bagaimana informasi itu didistribusikan pada semua anggota organisasi pada level dan garis manapun. Dan aliran yang ketiga yaitu aliran komunikasi organisasi itu memberikan dampak dan pengaruh kepada efektivitas organisasi, baik dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan personal ataupun dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Yang disampaikan oleh Getsko tahun 1964, apa yang terkait dengan aliran informasi penyebaran pesan oleh setiap lembaga organisasi, terdapat 3 cara, yaitu 1. Aliran serentak. Bentuknya bisa berupa memo dan pertemuan rapat. Kalau aliran serentak ini biasanya tidak bisa untuk menjaga rahasia, karena dimana kita semua berkumpul di sana dan menyaksikan sebuah komunikasi organisasi tersebut, jadi tidak ada bentuk kerahasiaan di sana. Nah, yang kedua yaitu aliran berurutan, yaitu proses penyebaran informasi atau pesan yang ada di dalam organisasi secara diadik. Bentuk komunikasi ini cenderung antar personal. Model jaringannya adalah jaringan sel, menjamin keberhasilan lebih tinggi. Dan aliran yang ketiga yaitu serentak dan berurutan, yaitu kombinasi perpaduan antara pola aliran yang telah kita bahas tadi dan kita analisis tadi, yaitu antara aliran serentak dan yang berurutan. Gimana ya? Digabung. Nah, hanya sampai di situ pembahasan kita pada kali ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada dari saya atau dari penyampaian saya yang salah. Untuk itu saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.